Perkenalan, saya di Subrata, saya di LPPM sebagai Kepala Divisi Publikasi dan juga Karya Ilmiah. Jadi saya manajemen artikel, kemudian beberapa jurnal yang ada di Unima. Dan pada kesempatan malam hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan beberapa poin terkait publikasi. Jadi ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah publikasi yang baik, kemudian jurnal yang baik, dan juga tips menghindari jurnal predator. Nah, pada dasarnya ini adalah satu hal yang mungkin harus kita ketahui bersama, bahwa publikasi merupakan bagian dari luaran yang harus dicapai oleh dosen. Dan kita akan banyak manfaat ketika kita bisa publikasi, dan diantaranya adalah berkaitan dengan mungkin cover dan sebagainya. Sehingga ini kita harus diketahui kemudian beberapa hal yang penting seperti itu. Nah, yang pertama adalah publikasi yang baik. Di sini saya merangkum beberapa hal. Jadi yang pertama adalah publikasi yang baik itu tersusun dari literatur review yang juga baik. Intinya setiap dosen juga dituntut ya untuk bisa mereview artikel atau membuat satu rangkuman artikel yang baik, karena itu akan menghasilkan satu produk artikel yang benar-benar berkualitas seperti itu. Dan tentunya ini butuh satu ketelatenan nih Bapak Ibu, cuma karena ini kita bisa mencapainya dengan banyak membaca seperti itu, karena itu ada satu kuncinya, jadi banyak membaca gitu. Terus yang kedua adalah punya novelty dan juga kontribusi. Nah, ini adalah inti dari publikasi. Jadi kalau kita ingin submit di sebuah jurnal, itu pada dasarnya memang artikel kita harus punya kontribusi dan juga novelty, jadi punya kebaruan, juga punya satu sumbangsih yang bisa kita berikan ke ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah konsisten dalam bidang tertentu. Jadi kalau kita memang konsen di kesehatan, ya kita publikasinya di kesehatan. Ya. Jadi fokus di satu titik tertentu seperti itu. Meskipun sangat boleh kita untuk kolaborasi dengan bidang lain sekiranya itu memang permasalahannya membutuhkan multidisiplin dalam problem solving-nya. Yang keempat adalah berkelanjutan. Jadi ini merupakan satu kriteria. Jadi kalau kita publikasi, paling tidak itu kita punya satu kontinuitas. Jadi ada keberlanjutan. Jadi misalkan tahun ini kita punya publikasi, kemudian tahun berikutnya kita publikasi dan sebagainya. Jadi kita punya satu atau punya artikel yang dia sifatnya adalah kontinu dalam setiap terbitan seperti itu. Terus yang kelima adalah kolaborasi. Jadi kita boleh melakukan satu kolaborasi dengan profesi yang lain atau mungkin dari disiplin ilmu yang lain dalam publikasi. Jadi misalnya kesehatan dengan ekonomi atau mungkin dengan teknik dan sebagainya. Intinya ini hal yang sangat diperbolehkan dalam sebuah publikasi. Tujuan keenam adalah asas kebermanfaatan. Intinya apa yang sudah kita teliti atau apa yang sudah kita publikasikan itu kita punya manfaatnya, misalkan untuk bahan ajar atau mungkin untuk bahan buku ajar, kemudian untuk masyarakat ke society, kemudian untuk industri kalau memang kita punya satu artikel, satu produk yang itu bisa kita manfaatkan untuk kita patentkan, kemudian kita jadikan sebagai produk komersial seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi di awal. Kemudian yang ketujuh adalah jurnal yang dia reputable, baik yang ada di nasional atau internasional. Apalagi sekarang sudah banyak sekali atau mungkin sudah ratusan jurnal yang dia masuk dalam kategori jurnal predator, sehingga kita dituntut untuk mengetahui bagaimana kriterianya atau bagaimana hal-hal yang spesifik yang memang itu ada pada jurnal predator. Nah, kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan tentang seperti apa jurnal yang baik. Ini sekaligus meringkas dari tips menghindari jurnal predator. Jadi yang pertama adalah dia diterbitkan oleh publisher yang dia reputable. Jadi kebalikannya, kalau jurnal yang memang jurnal yang tidak terpuji atau jurnal yang tidak baik, itu biasanya dia publishernya dia dipertanyakan. Jadi kadang kita tidak kenal dengan publishernya dan sebagainya. Terus yang kedua adalah memiliki editor yang pakar di bidangnya. Ini yang terpenting. Tapi kalau jurnal yang dia predator, biasanya dia dari editornya dia kadang bukan di bidangnya, atau mungkin kadang jurnalnya dia mencantumkan nama editor tapi dia tanpa izin dari editornya seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah artikelnya dia terbit melalui peer review proses. Ini jurnal yang baik. Tapi kalau yang predator biasanya dia tetap. Jadi misalkan kita submit hari ini, mungkin
terbitnya minggu depan itu bisa kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih jurnal agar tidak terjebak ke jurnal predator atau mungkin jurnal yang semisalnya. Jangka 4 adalah terbit secara rutin. Jadi misalkan sebuah jurnal dia terbitnya setahun 2 kali, ya dia akan konsisten setahun dia terbit 2 kali. Misalkan dia setahun terbit 2 kali dan setiap terbitan dia ada 5 artikel, maka dia konsisten seperti itu. Jadi dia tidak terbit jadi sekali atau mungkin 3 kali atau mungkin yang lainnya. Ya. Terus yang kelima adalah dia punya tipe artikel yang dia variatif. Jadi tidak hanya satu desain penelitian, tapi banyak sekali desain yang disampaikan gitu, atau yang dipublikasikan di sebuah jurnal. Yang keenam, dia punya template dan juga website yang juga eye-catching. Jadi jurnal yang baik itu biasanya dia template-nya atau mungkin tampilannya dia sangat menarik sekali ya gitu. Dan itu sangat bisa kita perhatikan atau bisa kita bandingkan di beberapa jurnal yang dia masuk dalam kategori predator. Biasanya dia jurnalnya tidak punya tampilan yang menarik, atau bahkan di sebagian template atau mungkin di artikel yang sudah terbit itu dia ada banyak sekali typo, banyak sekali kesalahan tulis, kemudian ada perbedaan font dan sebagainya. Itu menjadi satu ciri yang harus kita kenali sebelum kita submit di sebuah jurnal. Terus yang ketujuh adalah terindeks di indeks yang bergengsi, misalkan Scopus atau Web of Science. Tapi tidak setiap jurnal yang atau sebagian jurnal predator itu dia juga terindeks Scopus dan juga Web of Science. Nantinya kita harus hati-hati dalam melihat sebuah jurnal, dan ini tidak setiap jurnal yang dia indeks Scopus dia pasti jurnal yang baik. Jadi kita harus melihat dari beberapa aspek yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedelapan adalah dia bisa gratis atau dia bisa berbayar. Jadi jurnal yang baik itu dia kadang ada yang open access atau yang tidak berbayar, yang gratisan. Nah, sementara jurnal yang predator dia umumnya atau kebanyakan adalah dia dia berbayar. Jadi dia kadang minta biaya atau tas yang sangat mahal sekali, tapi tidak memiliki perhatian terhadap satu artikel, sehingga kadang artikel itu terbit dalam keadaan kadang tidak ada konten yang berbobot, atau mungkin kadang ada banyak sekali tipe yang itu banyak kita temukan atau sering kita temukan di jurnal predator. Nah, ini beberapa hal yang akan saya sampaikan secara garis besar. Intinya adalah kita harus benar-benar sensitif dengan artikel yang akan kita tulis, kemudian sensitif dengan zona yang kita tuju, seperti itu. Ya. Oke, baik Pak Muji, dari saya kira itu saja. Tidak banyak, mungkin ke diskusi saja. Terima kasih.